Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Reja Rivaldi Batubara, NIM 1193111003 dari kelas reguler D PGSD 2019. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Ibu Dr. Mariani Simarongkir MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas critical journal review saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, kita lihat di sini bab 1 atau pendahuluan, di mana pada poin yang pertama saya akan membahas tentang latar belakangnya. Latar belakang daripada penulisan critical journal review ini karena merupakan kegiatan mengulas jurnal. Ini merupakan salah satu tugas dari 6 tugas yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa di Unimed, di mana kita akan mengulas isi jurnal yang menitik beratkan pada evaluasi mengenal keunggulan dan kelemahan pada jurnal itu, dan apa hal-hal yang menarik dalam jurnal itu, dan bagaimana isi jurnal tersebut bisa mempengaruhi cara berpikir dan menambah pengetahuan daripada kita sebagai pembacanya. Oke, selanjutnya tujuan daripada penulisan makalah critical journal review ini ada 2 poin utama yang saya buat. Yang pertama yaitu menambah wawasan atau informasi pembaca dan penulis. Kemudian sebagai bahan pengumpulan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat daripada penulisan CBR ini diantaranya itu membuat mahasiswa dapat berpikir secara kritis, di mana dari kegiatan mereview, melihat kelemahan dan kelebihan daripada jurnal tersebut, kemudian melatih mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah, kemudian membuat mahasiswa terbiasa untuk rajin membaca dan melatih mahasiswa untuk lebih teliti lagi. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas jurnal pertama itu merupakan jurnal yang berjudul Perbandingan Kompetisi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Jurnal ini berasal dari jurnal sekolah dengan volume 2, terletak pada halaman 17 sampai halaman 22. Terbitkan pada Maret 2018. Penulisnya adalah dosen daripada Unimed sendiri, yaitu Pak Amik Gundamana. ISSN-nya itu 25488856. Kemudian untuk ISSN-nya 2549127X. Adapun pereview yaitu saya sendiri Reja Rivaldi Batubara. Kemudian kita bahas isi daripada jurnal ini. Jurnal ini bertujuan, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kompetisi kewarganegaraan pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2017 pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar, dan mengetahui kurikulum yang sesuai untuk dilaksanakan pada pembelajaran PKN sekolah dasar. Subjeknya, penelitian ini bersubjek pada kurikulum 2016 dan kurikulum 2013. Datanya merupakan yang dikumpulkan melalui pengumpulan beberapa teori yang didapat dari teori disesuaikan dengan masalah yang terjadi. Metodenya yaitu studi kepustakaan, kemudian langkah penelitiannya itu mengkaji beberapa teori yang dapat, yaitu seperti kajian teori kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, kemudian menyesuaikan isi teori pada sekolah dasar dan secara langsung. Kemudian hasilnya yaitu daripada kajian pusat kurikulum 2017 terhadap mata pelajaran PKN di sekolah dasar menemukan hasil berdasarkan ranah kompetensi terdapat ketidakseimbangan ranah kompetensi PKN sesuai dengan muatan kompetensi dasar untuk tiap-tiap SK, baik di SD, SMP maupun SMA. Oke, selanjutnya kita masuk pada jurnal kedua atau artikel kedua yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Persepsi Kurikulum 2013 terhadap Kinerja Guru PKN pada Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SMA di UPT Dinas Pendidikan Wilayah Denpasar Timur. Oke, artikel ini merupakan suatu tulisan yang terbit di jurnal Ilmu Manajemen
volumenya 2 dan nomor 1, terbit pada tahun 2018. Penulisnya adalah Ninyoman Suryadewi, ISSN-nya 24424315. Adapun reviewernya adalah saya sendiri, Reja Rivaldi Batubara, pada tanggal 24 September yang lalu. Oke, bisa dilihat di sini di antara tujuan daripada penelitian yang terdapat pada jurnal ini yaitu untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial berdasarkan bukti empiris persepsi kurikulum 2013 yang terdiri dari memecahkan pembelajaran, kemudian merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran untuk kinerja guru PKN di satuan tingkat pendidikan sekolah dasar. Oke, untuk subjeknya yaitu guru SD sampai dengan SMA di Denpasar Timur. Kemudian asesmen datanya, penelitian ini dilaksanakan di kota Denpasar dengan mengambil sampel penelitian pada sekolah-sekolah yang berada di UPT Dinas Pendidikan Wilayah Denpasar Timur. Metode penelitiannya yaitu yang digunakan adalah metode kuantitatif, teman-teman sekalian. Kemudian langkah penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode cluster sampling. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan daripada jurnal yang kita review. Untuk kekuatan jurnal pertama yaitu identitas penulis jurnal lengkap. Kemudian penulis pada jurnal ini sudah sesuai dengan sistematika yang ada. Kemudian pada isi abstrak, penulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sangat memungkinkan sekali jika artikel ini untuk dijadikan sebagai referensi internasional. Kemudian untuk jurnal kedua, identitas jurnalnya sudah lengkap juga dan sistematikanya sudah benar dan bagus sekali. Untuk abstrak sudah cukup baik di mana penulis dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penelitian tentang pengaruh persepsi kurikulum terhadap kinerja guru dalam kurikulum 2013. Itulah mungkin beberapa poin yang saya ambil dan saya jelaskan. Mungkin banyak lagi poin-poin yang menjadi kelebihan atau kekuatan daripada jurnal ini. Kemudian yang tadilah mungkin inti-intinya. Kemudian masuklah pada kita kelemahannya. Di antara kelemahan daripada jurnal ini, pada abstrak memang dijelaskan beberapa komponen yang terdapat pada kurikulum, tetapi tidak menjelaskan alasan jurnal tersebut. Kemudian tujuan dibuat penelitian juga tidak ada. Jadi menurut kami, jurnal satu ini tidak bisa dikatakan sebagai jurnal penelitian. Kemudian kelemahan isi dari jurnal yang pertama ini yaitu tidak ada penjelasan mengenai metode, langkah-langkah penelitian dan pengumpulan datanya. Jadi kami lebih harus memahami setiap jurnal yang dibuat oleh penulis. Adapun daripada jurnal kedua, penggunaan bahasa yang terlalu ilmiah seperti heteroiskedastisitas, chart plots, regresi, dan estimator. Makanya perlu sekali pemahaman yang lebih tinggi lagi untuk menjadikan jurnal ini sebagai referensi. Itulah mungkin sebagai kelemahan bagi kami. Kemudian yaitu terdapat beberapa rumus yang digunakan dalam uji, tetapi tidak menjelaskan maksud daripada rumus-rumus tersebut. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan daripada review jurnal. Kesimpulannya dari kedua jurnal tersebut terdapat kesamaan persepsi, tetapi guru kurang mampu dalam mengaplikasikan dan menerapkan pembelajaran tersebut, di mana guru tersebut sudah mengetahui teori yang dibahas tetapi tidak mampu menerapkan pembelajaran. Bisa saja guru tersebut salah persepsi sehingga dalam penyampaian pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu mungkin beberapa kalimat yang dapat saya kutip sebagai kesimpulan daripada dua jurnal yang telah saya review. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai saran sebaiknya jurnal ini disusun sistematis secara kerja dan metodologi penelitiannya, ditambah dengan kegiatan-kegiatan kepada guru atau pelatihan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.